Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang ibu absen dulu ya. Menyadari Kania. Hadir Bu. Mutiara Elia Prianto. Hadir. Hadir. Wah, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang ibu mau mengetes semangat kalian nih. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, bagus, kompak ya. Baik, langsung saja ke pembelajaran. Di sini ibu akan memberikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, materi ini ada di kelas 3 MI. Apakah kalian di sekolah ada yang merayakan peringatan Maulid Nabi? Ada kan ya? Nah, ya. Jadi peringatan Maulid Nabi itu artinya hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita rayakan ya, seperti adanya hari Maulid Nabi seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun 20 April 571 Masehi. Nah, nama ayah Nabi Muhammad ada yang tahu siapa? Nabi Muhammad. Kayaknya Abdullah bin Abdul Muthalib. iya betul. Kalau nama ibu Nabi Muhammad? Aminah binti Wahab. Oke. Nah, jadi nama ayah Nabi Muhammad ini betul ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, nama ibunya Nabi Muhammad ini yaitu Aminah binti Wahab. Nah, adapun nama Muhammad ini pemberian dari siapa sih? Nah, nama Muhammad ini pemberian dari kakeknya, yaitu tadi sudah disebutkan kan, nama kakeknya itu Abdul Muthalib. Iya betul. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir, sekitar masih dalam kandungan 3 bulan ya, ayahnya ini sudah meninggal, sehingga Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan mati. Nah, setelah ayahnya meninggal, lalu ibu Nabi Muhammad pun wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Adapun pada masa kelahiran Nabi Muhammad ini terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada apa sih? Yang tahu? Kejadian yang pas Nabi Muhammad lahir. Gajah. Nah ya, gajah itu berarti ada pasukan gajah kan yang menyerang kota Mekah. Abraha. Nah, jadi pasukan gajah ini ketuanya itu kan Raja Abraha ya. Raja Abraha ini berusaha untuk membelokkan umat manusia agar tidak lagi ke Mekah. Nah, jadi si Abraha ini tuh mendirikan gereja besar di San'a yang bernama Al-Qais. Namun, tak seorang pun mau datang ke gereja tersebut. Nah, sehingga Abraha ini tuh marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Jadi, kisah Nabi Muhammad lah itu adanya pasukan gajah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke dalam sampai mati. Adapun peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah pun hancur, lebur dan mendapat ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya sejarahnya tahun gajah. Selanjutnya, pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Di antara kebiasaan pada orang-orang Arab di kota Mekah ini, terutama pada orang-orang bangsawan, untuk menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka itu kepada wanita di desa Badiah atau dusun di padang pasir. Maksudnya apa? Agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa segar, terhindar dari penyakit, dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Demikian pula halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad ini disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Nah, sesudah penyusuan ibu beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab.
Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada wanita Badriyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin yang tempat tinggalnya itu tidak jauh dari kota Mekah. Adapun di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Nabi pun dibesarkan dan diasuh sehingga alangkah bahagianya ya Halimah ini mendapatkan bayi Muhammad, atau Halimah ini senang mengasuh Nabi Muhammad. Penghidupannya berubah menjadi baik. Semula binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita, dia termasuk keluarga yang miskin, dan perawakannya juga agak kurus sesuai dengan keadaan ekonominya waktu itu. Anak kandungnya sendiri pada mulanya sering menangis karena kelaparan dan kekurangan air susu. Dengan pertolongan Allah, setelah Nabi Muhammad berada di sisinya, binatang ternaknya ini menjadi berkembang biak. Kan kalau tadinya binatang itu kurus-kurus ya, kan jadi berkembang biak. Tanaman-tanamannya pun menjadi subur. Lalu penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa lapar lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan ibunya mula-mula menurut perjanjian Aminah atau ibu Nabi ya, yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Ridho bin Hilal dengan Halimah yang mengasuh. Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah ini harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah atau ibunya. Tetapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hari akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayanginya. Halimah menyayangi Muhammad seperti menyayangi anak kandungnya sendiri, apalagi keberkahan hidupnya itu ya setelah mengasuh Nabi Muhammad gitu ya, jadi terasa itu berkahnya. Namun Nabi Muhammad SAW dalam asuhan ibunya mula-mula menurut perjanjian Aminah atau ibu Nabi yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abi Manaf bin Ridho bin Hilal dengan Halimah yang mengasuh, Muhammad akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Aminah ibu Nabi. Tapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayangi itu. Halimah berpikir dalam hatinya, Muhammad mesti saya kembalikan kepada ibunya, dan ibunya pun telah menantikan pula kedatangan anaknya. Tetapi saya akan mengajukan permohonan kepada Aminah supaya anaknya itu diberikan lagi kepada saya agar saya dapat mengasuhnya 2 tahun lagi. Mudah-mudahan Aminah akan mengabulkan permintaan saya ini. Nah, ini pendapatnya menurut Halimah. Pendapatnya itu pun dilaksanakan dan diantarkannya Muhammad ke rumah Aminah dan disusulkannya supaya Aminah bermurah hati untuk melepaskan anaknya kembali sampai selama 2 tahun lagi. Makanya usul itu diterima baik oleh Aminah. Nah, jadi Aminah ini menyetujui bahwa Nabi Muhammad akan diasuh lagi oleh Aminah. Lalu Halimah sangat senang sekali ya, senang. Sekitar tahun kemudian yang lalu ya, yaitu sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Maksud bahwa Nabi ke Madinah ini pertama untuk memperkenalkan dia kepada keluarga neneknya Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Quraisy. Ibunya Nabi ini meninggal pada saat usia Nabi 6 tahun, sehingga dia tinggal sementara menjadi seorang yatim piatu, tidak berayah dan tidak berguru. Setelah pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad segera meninggalkan kampung Abu Ayyub. Beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Sehingga Nabi Muhammad ini diasuh oleh bapaknya. Kan bapaknya udah meninggal, terus ibunya udah meninggal, kakeknya yang Nabi Muhammad dalam asuhan kakeknya. Nabi Muhammad SAW
bernama Abdullah, ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya itu, Nabi Muhammad SAW sangat merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berjalan 2 tahun dia tinggal dan diasuh oleh kakeknya ya. Tetapi kakeknya yang meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muthalib itu bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Nabi Muhammad, tetapi juga merupakan kemalangan bagi seluruh penduduk Makkah. Sesudah kakeknya ini meninggal, ada yang tahu Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Pamannya. Oh iya, pamannya. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya ya. Setelah kakeknya meninggal, lalu diasuh oleh pamannya. Di antara paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib termasuk salah seorang yang mempunyai anak banyak dan penghidupannya, termasuk orang yang agak kurang mampu. Pada waktu kecil, Nabi Muhammad suka menggembalakan kambing kepunyaan orang Mekah dan mendapatkan upah. Dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Pekerjaan sehari-hari Abu Thalib adalah berniaga atau bisa disebut dagang. Mana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan di waktu Abu Thalib sedang pergi berdagang ke negeri Syam, maka Nabi diajak. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun dan sebagian sejarah mengatakan 9 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai berdagang. Abu Thalib mengasuh Nabi hingga menjadi dewasa. Dia mulailah dia mengikuti Nabi Nabi Muhammad sangat sayang terhadap pamannya. Nabi Muhammad juga tidak pernah berbohong kepada paman itu dan tidak pernah melakukan perbuatan jahiliyah atau perbuatan yang salah itu ya. Nabi Muhammad adapun pernah diajak tuh Nabi Muhammad pernah diajak oleh Abu Thalib untuk pergi mendatangi kerajaan di hadapan berhala Hubal dengan menyembelih hewan. Nabi tidak bersedia, Nabi tidak mau mengikutinya dengan menjawab, tiap-tiap saya mendekati sebuah berhala, tampak kepada saya seorang laki-laki putih tinggi berteriak mengatakan, "Mundur Muhammad, jangan sentuh." Dengan demikian, langkah yang dikerjakan oleh Nabi sejak kecilnya pasti benar, karena senantiasa terjaga dan dibimbing oleh Allah. Beliau benar-benar memiliki anak yang mulia dengan tugasnya, sebagaimana sabdanya yang artinya, sesungguhnya saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, masya Allah ya, luar biasa banget gitu Nabi Muhammad ini dari sejak lahir sampai kesehatan anaknya juga sudah baik gitu ya, anaknya sudah terpuji banget. Coba ibu tes lagi nih, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 431 Masehi. Lalu siapa nama ayah Nabi Muhammad? Lalu siapa nama ibu Nabi Muhammad? Oke, nah lalu nama Muhammad ini pemberian dari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ayahnya Nabi Muhammad meninggal sekitar Nabi Muhammad berusia 3 bulan. Adapun ibu Nabi Muhammad ini wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 3 tahun. Wah, ya. Udah ini bahas semuanya. Kalian paham? Jadi kalau sudah paham semuanya, ibu akan ngasih tugas ya. Ibu bagikan. Oke, kalian kerjakan waktunya sampai 10 menit.
sudah ya. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan hasilnya bagus-bagus. Amin. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.